pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Berita Sejarah Nasional di Resosma TV. Saya Wulan Desianti dan saya Fahri Yafi yang siang ini akan mengulas bagaimana pergerakan nasional membawa perubahan besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Pemirsa, pergerakan nasional memberikan dampak penting pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, munculnya organisasi dan gerakan rakyat seperti koperasi dan usaha mandiri menjadi simbol bangkitnya kekuatan ekonomi pribumi. Kesadaran untuk mengolah kekayaan negeri sendiri tumbuh semakin kuat, mematahkan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Sementara, dalam bidang politik, gerakan nasional memicu lahirnya semangat persatuan dan kesatuan bahwa rakyat berhak menentukan nasib bangsa. Berdirinya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Partai Nasional Indonesia menjadi langkah besar menuju sistem politik modern yang akhirnya membuka jalan menuju kemerdekaan dan demokrasi. Untuk mengetahui bagaimana dampak ini berjalan dalam masyarakat, kita simak laporan dari rekan kami di lapangan. Baik pemirsa, di sini saya sedang berada di lokasi yang menggambarkan kondisi ekonomi rakyat Indonesia pada awal abad ke-20. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia dipaksa menjual hasil bumi mereka dengan harga yang sangat rendah. Apa ini? Hasil yang tidak sempurna. Jelek banget nih hasilnya. Mohon Tuan, tolong naikkan harga panen kali ini. Enggak bisa. Tidak bisa. Apa kualitas buruk seperti ini? Dah, sekarang bawakan hasil ini ke kediaman saya. Ayo. Namun, pergerakan nasional membawa perubahan yang sangat besar, seperti lahirnya koperasi, meningkatnya kesadaran ekonomi, dan mulai tumbuhnya kekuatan ekonomi pribumi. Capek juga jadi petani. Setiap hari dilindas dan diperas. Nona, Bung, kita tidak bisa terus menerus seperti ini. Kita harus bersatu melalui koperasi. Kita bisa tentukan harga bersama, kita jual bersama, dan kita untung bersama. Koperasi, emang bisa? Dengan persatuan kita pasti bisa. Saya setuju dengan ide Nona ini. Setuju. Oke, semuanya setuju. Mari kita mendirikan koperasi. Baik pemirsa, kali ini saya sedang bersama narasumber kita yaitu Saudara Galang Panduwi Gunawan. Menurut Anda sendiri, bagaimana tanggapan Anda tentang pergerakan nasional dan apa dampak menurut Anda terhadap bidang ekonomi? Kalau misalnya dampak pergerakan nasional di bidang ekonomi sendiri, yang dari saya pribadi yang bisa dilihat seperti sekarang itu kesadaran rakyat terhadap ekonomi nasional. Jadi bisa dilihat masyarakat itu sudah mulai sadar untuk mesejahterakan kaumnya sendiri, mesejahterakan masyarakat bangsa Indonesia. Bisa ditunjukkan dari terbentuknya koperasi ya. Jadi koperasi itu kan salah satu bentuk kesadaran masyarakat akan perekonomian nasional. Seperti yang kita tahu, koperasi itu kan merupakan badan usaha yang berdasarkan dan juga berlandaskan asas kekeluargaan. Dan juga koperasi itu bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Jadi dengan adanya pergerakan nasional dan juga bisa kita lihat dampaknya sekarang masyarakat itu lebih sadar untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat bangsa Indonesia. Ketika rakyat mulai sadar secara ekonomi, kesadaran akan politik pun perlahan bangkit, mulai dari perjuangan makan hingga lahirnya perjuangan kemerdekaan. Pergerakan nasional tidak hanya membangkitkan ekonomi rakyat, tetapi juga menyalakan api persatuan. Kita masih berpecah, Jawa, Sumatera, Ambon, semua bergerak sendiri. Kalau begini, kita tidak akan pernah kuat. Dengarkan, kita bukan Ambon, bukan Jawa, bukan Sumatera, kita semua Indonesia. Saya setuju dengan Anda. Jika kita masih bersepikiran, kita tidak akan bisa bersatu. Sumpah Pemuda! Satu! Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua! Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu
organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Partij menjadi bukti bahwa rakyat mulai bersatu melawan penjajahan, bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan pemikiran. Baik pemirsa, di sini saya sedang bersama narasumber kita, yaitu Muhammad Alif Al-Ansari. Bagaimana tanggapan Anda mengenai adanya pergerakan nasional ini dan dampaknya pada bidang politik? Ini namanya di bidang politik adalah jadi setiap bangsa dari kita memiliki satu keyakinan bahwa kita harus terus bersatu, jadi menjadi sebuah bangsa bukan hanya tentang berbagai suku-suku yang melawan Belanda, tapi menjadi satu bangsa itu di bawah naungan nama Indonesia. Dan munculnya beberapa partai-partai perjuangan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui bukan hanya melalui fisik tapi melalui media, suara-suara mereka, dan ini sangat dan amat berpengaruh dan nantinya akan dapat membuat Indonesia menjadi negara yang merdeka. Pemirsa, kita beralih ke bidang sosial, budaya, dan pendidikan yang juga mengalami perubahan besar akibat pergerakan nasional. Betul ya, Vi? Pergerakan nasional membangunkan kembali rasa kebersamaan di tengah keberagaman suku dan budaya. Identitas nasional tumbuh kuat dan nilai-nilai persatuan, gotong royong hingga pendidikan, serta pelestarian budaya mulai menjadi prioritas. Bahasa Indonesia pun resmi menjadi bahasa persatuan dan memperkuat karakter bangsa. Baik, pemirsa sekalian, pendidikan modern menjadi semakin berkembang pada masa pergerakan nasional. Para pemuda menjadi lebih terdidik, kritis, dan berani untuk menyuarakan pendapatnya. Kebudayaan daerah pun mulai disatukan menjadi identitas nasional. Pergerakan nasional memunculkan kesadaran baru bahwa rakyat Indonesia adalah satu bangsa. Masyarakat mulai bersatu melampaui batas suku dan daerah, membentuk solidaritas yang sebelumnya sulit terbangun. Budaya Indonesia pun semakin menonjol melalui karya seni, sastra, dan pemikiran yang menegaskan identitas nasional. Semangat persatuan ini terlihat dalam kegiatan organisasi rakyat yang makin aktif, menjadikan masyarakat lebih terbuka, percaya diri, dan siap bergerak bersama menuju perubahan. Pada masa ini, masyarakat mulai kembali menggali identitas bangsa melalui bahasa, seni, dan tradisi. Lahirnya organisasi dan kelompok seni modern mendorong munculnya karya-karya sastra, musik, dan tari yang menegaskan jati diri bangsa Indonesia. Baik, menurut Saudara Galang sendiri, bagaimana pergerakan nasional ini terhadap bidang sosial? Jadi dampaknya terhadap bidang sosial budaya ya. Kalau misalnya terhadap bidang sosial budaya sendiri yang saya lihat dan juga saya rasakan saat sekarang ini tuh bersatunya berbagai macam lapisan masyarakat bangsa Indonesia. Yang awalnya saat masa dulu itu ya, sebelum pergerakan nasional, masyarakat Indonesia kan masih bersifat kedaerahan dengan perbedaan suku, agama, ras, dan juga pembagian antar golongan. Tapi dengan pergerakan nasional itu sendiri timbul kesadaran bahwa masyarakat Indonesia itu bukan identitasnya itu bukan berdasarkan kedaerahan, tapi dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Hal itu juga diperkuat dengan elemen ataupun simbol pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi sebelumnya itu kalau misalnya dulu itu di Indonesia itu mayoritas bahasa Melayu ya. Kalau misalnya setelah pergerakan nasional itu ada dampak di mana bahasa persatu itu menggunakan bahasa Indonesia yang lebih dipahami dan juga lebih rasional digunakan untuk komunikasi masyarakat kita sehari-hari. Baik pemirsa, saya melaporkan dari dunia pendidikan. Pergerakan nasional membawa reformasi yang sangat besar dalam dunia pendidikan, di mana kesempatan belajar yang sebelumnya hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, kini mulai dibuka untuk rakyat. Lahirnya tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan berdirinya sekolah-sekolah nasional menjadi bukti bahwa pendidikan adalah salah satu senjata dalam melawan penjajahan. Pergerakan nasional membuka babak baru dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ketika akses belajar masih dikendalikan penjajah, tokoh-tokoh pergerakan mulai menghadirkan sistem pendidikan yang lebih terbuka bagi semua kalangan. Melalui proses belajar ini, rakyat mulai memperoleh kesempatan untuk maju, mengejar ilmu pengetahuan, dan memahami jati dirinya sebagai bangsa.
Pendidikan kemudian berkembang menjadi alat pembebasan. Ia menumbuhkan keberanian untuk berpikir kritis, membangkitkan semangat persatuan, serta melahirkan generasi yang memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Dari sinilah fondasi kecerdasan bangsa terbentuk, menjadikan pendidikan sebagai kekuatan utama dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri, berwawasan luas, dan siap memperjuangkan masa depan Indonesia. Baik, bagaimana tanggapan Anda mengenai dampak pergerakan nasional dalam bidang pendidikan? Kalau misalnya dalam bidang pendidikan itu sendiri yang saya rasakan sekarang, apalagi status saya sekarang sebagai pelajar, itu sangat krusial dan juga sangat berpengaruh ya. Sebuah pergerakan nasional seperti kita tahu, di mana akses pendidikan itu belum merata, hanya kaum-kaum bangsawan saja yang bisa mengakses pendidikan, sementara kaum-kaum pribumi ataupun kaum-kaum rakyat biasa memiliki kesulitan dalam mengakses pendidikan itu sendiri. Akhirnya banyak kurangnya kecerdasan para anak-anak bangsa Indonesia. Sementara ketika setelah pergerakan nasional dengan berdirinya taman siswa dan juga pengaruh-pengaruh lain yang diberikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu tuh mengakibatkan masyarakat Indonesia memiliki kemudahan dalam mengakses dan juga menjangkau pendidikan. Di mana saat sekarang ini pendidikan itu lebih bisa dijangkau oleh semua kalangan, tidak hanya kaum-kaum golongan bangsawan seperti di masa lampau. Dan juga dengan pendidikan ini itu melahirkan juga para pemimpin-pemimpin yang nasionalis dan juga memiliki kontribusi besar dalam bangsa Indonesia. Dari ekonomi, politik, sosial budaya, hingga pendidikan, dapat kita lihat bahwa pergerakan nasional bukan sekedar perjuangan melawan penjajah, tetapi juga perjuangan membangun jati diri bangsa. Semangat itu yang membawa kita menuju kemerdekaan dan perkembangan bangsa hingga hari ini. Sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus menjaga dan melanjutkan perjuangan tersebut. Saya Fahrudin Yafi Dan saya Wulan Desianti mengucapkan terima kasih telah menyaksikan program pada siang hari ini. Sampai jumpa dan salam persatuan Indonesia. Melaporkan dari Resosma TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat A few moments later. lagi bersama kami dalam program Berita Sejarah Nasional. Ngapain itu, boy? Ngapain itu yang di sana? Itu doang ngapain? Ngapain? Ngomong, salah satu ada yang ngomong. Ih, benar lah. Nah, jadi anak-anak, di sini siapa yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Bagaimana caranya Indonesia merdeka tanpa adanya bantuan roh dan jin? Nah, anak-anak, di sini Ibu mau menjelaskan bagaimana bisa Indonesia merdeka tanpa bantuan roh dan jin. Kita masih berpecah Jawa, Sumatera, Ambon. Apa? Gak kelihatan muka. Oke. Nanti tiba-tiba petani nih lewatin. Yang ngeluh itu ngeluh. Ini Belanda sesungguhnya ini Belanda. Belanda seberanda. Satu, dua. Ayo, set. Nah,